Para bapak dan saudara-saudara semua yang kami hormati, kita awali kajian tafsir di pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi amawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah, karena dengan bersyukur Allah akan memberikan tambahan nikmat dan karunia-Nya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian semua bersyukur, pasti aku tambahi. Wa in kafartum, jika kalian mengkufuri, tidak mengakui nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah, maka inna adzabi lasyadid, sesungguhnya siksaku amat sangat pedih. Yang kedua, sebagai wujud syukur kita, yaitu memahami, mempelajari Al-Quran ini, karena Nabi mengatakan siapa yang membaca kitab Allah, setiap satu huruf mendapat satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan dilipatkan 10 kali. Dengan demikian kita setiap membaca Quran mendapat pahala 10 kebaikan. Ada lagi hadis yang sangat fenomenal, yaitu Nabi pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, Abu Dzar, ya Abu Dzar, la antaqdu wa tata'allamu ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata rak'atin. Katanya Abu Dzar, seandainya kamu pergi dari rumah lalu belajar Al-Quran, maka setiap ayat itu lebih baik daripada kamu sholat 100 rakaat. Itulah indahnya kita belajar Al-Quran. Untuk itu marilah kita bersemangat belajar dan memahami sekaligus membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Kita baca Fatihah bersama dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang ayat 139 ya. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina. Karena pendek dibaca terus lebih bagus. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim. Monggo bersama. Wa qalu ma fi butuni hadhil an'ami khalisatul lidzukurina wa muharramun ala azwajina
wa iyyakum maitatan fahum fihi syuraka sayajzihim wasfahum ulangi lagi. Waqalu, dan mereka berkata, berpendapat. Jadi orang-orang ciri orang musyrik itu membuat aturan hidup sendiri yang terkait terutama dengan penghasilan, khususnya dari hasil ternaknya. Ma fi butuni hadanam, apa saja yang di perut binatang-binatang ternak ini kholisatun, khusus, murni, bersih, lidukurna, untuk kaum laki-laki kami. Jadi boleh jadi dia lihat buntingnya mulai bulan apa, itu kemudian ditentukan ini khusus untuk laki-laki. Padahal tidak ada aturan-aturan seperti itu. Lah itulah ciri khas orang yang syirik, itu membuat aturan hidup sendiri, mengharam-haramkan sendiri, menghalal-halalkan sendiri sesuai dengan seleranya. Khusus ini untuk kaum laki-laki. Wa muharramun, dan haram, diharamkan ala azwajina, untuk istri-istri kami. Di wanita itu dikecilkan atau dikesampingkan kepentingannya. Namun pakai kait atau pakai syarat, wa iyakun, dan jika yang ada di dalam perut binatang itu maitatan, bangkai, mati, pahum, maka kami semua, mereka semua, di dalam hewan yang mati dalam perutnya itu surga, menjadi milik bersama atau kepentingan bersama atau konsumsi bersama. Kalau keluar bangkai itu dimakan bareng-bareng. Orang musyrik kan tidak kenal bangkai dan tidak bakar. Jadi semuanya itu dimakan untuk bersama-sama. Kalau bangkai kan aneh nih. Kalau keluar jantan, kalau keluar sehat, hidup, untuk khusus laki-laki, tapi haram untuk perempuan. Tapi kalau keluarnya sudah bangkai, sudah mati, menjadi apa, kebutuhan bersama atau menjadi konsumsi bersama. Maka Allah mengancam, saya jihim, Allah akan membalas mereka, wasbahum, dengan ketentuan-ketentuan mereka, dengan ketetapan-ketetapan mereka, dengan karang-karangan mereka. Nak wong Jawa ngarani gawi-gawi, gawi goro-goro. Karena innahu hakimun alim, sesungguhnya Allah itu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Jadi hidup dan mati itu yang menentukan kan Allah. Kenapa kalau hidup untuk laki-laki, kalau mati untuk perempuan, apa kalau mati untuk bersama-sama. Nah, ini sikap atau keyakinan yang ditanamkan oleh para tokoh-tokoh musyrik. Ya. Kalau tidak hati-hati sampai akhir zaman juga tokoh-tokoh sering membuat aturan sendiri. Tokoh-tokoh khususnya yang ada di makam-makam atau kuburan-kuburan membuat aturan sendiri. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah.
qad dallu wa ma kanu muhtadin. Monggo. Qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaham bighairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Ulangi. Tahum sabaham bi ghairi ilm wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin. Qad khasira, sungguh-sungguh rugi, alladzina, orang-orang, qatalu, yang telah membunuh, auladahum, anak-anak mereka, safahan, karena kepandirannya, karena kedunguannya, bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu. Jadi zaman dulu itu banyak masyarakat Quraisy, orang-orang syirik itu atas anjuran kepala sukunya atau orang-orang pintere bahwa anakmu ini harus dibunuh karena lahirnya bertepatan dengan munculnya matahari, karena lahirnya bertepatan dengan matahari di atas persis. Nah, itu keyakinan yang ditanamkan oleh para dukun atau para suhu atau para tokoh-tokoh masyarakat yang ingin mengambil keuntungan dari pemahamannya itu. Sebetulnya rugi lahir dan batin, rugi satu anaknya dibunuh, yang kedua juga menjadi penyesalan orang kalau tidak punya anak. Setelah itu tidak punya anak, bagaimana kan menjadi menyesal. Namun mereka itu membunuh anaknya karena takut miskin. Di dalam surat Al-Isra, khosyata imlak, takut miskin. Biasanya kalau musim-musim paceklik seperti ini mungkin mereka berbondong-bondong membunuh anaknya karena dibodohi oleh tokoh-tokohnya. Waharramu, ini sekedar tahu saja kenapa habis boleh berhenti, karena ada wawu diatapkan pada kotalu, yang diatapkan, yang diatapi, yang dihubungi, yang disambung fi'il madhi. Haramu juga fi'il madhi, sama-sama jenisnya, maka boleh berhenti seperti itu. Sekedar tahu saja, tidak perlu diingat-ingat. Begitu juga di atas tadi, wa muharramun itu juga boleh dukurina, boleh berhenti karena wa muharramun diatapkan pada kholisatun, sama-sama isim, sama-sama isim. Itu cara berhenti kalau kita mengerti. Waharamu, dan mereka pun mengharamkan, menghukumi haram, melarang ma razaqahumullah, apa yang telah direzekikan Allah, iftiraan, hanya dusta-dustaan, bohong-bohongan, ala Allah, atas nama Allah. Dia membuat aturan apa yang sebetulnya halal diberikan Allah, seluruhnya diberikan Allah kepada manusia, tapi mereka membuat aturan sendiri mengatasnamakan Allah. Ini banyak terjadi seperti itu. Bahkan sampai akhir zaman itu ada saja tokoh-tokoh yang mengharamkan apa yang halal. Nah, cara kene mengatakan tambah panjang jenggote tambah bodoh. Lah orang nggak takut bodoh, akhirnya tidak berani ingu-ingu jenggot. Lah itu bahasa-bahasa yang
seakan-akan dia mengatasnamakan sunnah, karena sunnah menentang sunnah Nabi, tapi dia membuat aturan sendiri. Itu tidak boleh. Itu adalah warisan dari zaman jahiliyah. Sikap yang seperti itu Allah menjelaskan qad dallu, betul-betul tersesat. Kok pakai betul-betul karena qad masuk fi'il madhi. Qad dallu, qad khasira, sungguh-sungguh betul-betul sesat mereka itu. Tidak pakai dasar pemikiran, tanpa dapat logika, tanpa ilmu. Wa makanu muhtadin, dan orang yang model seperti itu tidak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdasarkan petunjuk, tapi berdasarkan ngarang-ngarang saja. Banyak orang yang ngarang-ngarang untuk mencari keuntungan. Kalau sudah dikatakan sebagai orang tua atau orang pandai, akhirnya orang berdatangan kepada mereka untuk minta nasihat, minta petunjuk, minta apa saja kepada orang tua. Maka dulu orang kalau akan punya kerja apa saja mendatangi orang tua yang pintar hitung. Jadi sampai ke jodohnya anaknya itu ditanyakan pada orang tua, anak saya dengan anak Pak Leman itu bagaimana Pak? Oh itu tidak boleh, rumahnya adep-adepan. Untuk tidak harus lawangnya dipindah, pintunya dipindah supaya tidak adep-adepan. Itu semua ada di masyarakat kita. Nah, itu juga warisan dari orang-orang jahiliyah yang menghadapi kehidupan tanpa memakai ilmu, tanpa pakai dasar ilmu, terutama ilmu dari Allah Subhanahu wa taala lewat para nabi. Selanjutnya Allah pun menjelaskan bagaimana kehidupan di tengah-tengah kehidupan yang penuh, terutama para petani, penuh dengan aturan dibuat oleh mereka. Maka Allah menjelaskan supaya kehidupan semuanya itu digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusatin wa ghayra ma'rusat wan nahla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rumman mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasatih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Saya ulangi lagi. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusatin wa ghayra ma'rusat wan nahla waz-zar'a mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rumman mutasyabihan wa ghayra mutasyabih. Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Monggo bersama lagi. Ladzi ansha'a jannatin ma'rusatin wa ghayra ma'rusat Kulu min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasadih
wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Karena setiap baca satu huruf 10 kebaikan, diulang lagi kan banyak kebaikan kita terima. Wa huwallazi ansha'a jannatin ma'rusatin wa ghaira ma'rusat mukhtalifan ukuluhu waz-zaituna war-rumman mutasabihan wa ghaira mutasabih min samarihi idza asmara wa atu haqqahu yawma hasatih wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Ini menegakkan lagi keyakinan kita agar lebih tebal, lebih percaya bahwa memang hidup ini ada yang memberi kehidupan dan memberi berbagai macam fasilitas yang dibutuhkan oleh umat manusia. Wa huwallazi, dialah zat angsa'a yang menumbuhkan, mewujudkan, menciptakan ma'ru jannatin, kebun-kebunan, berbagai macam kebun, ma'rusatin yang menjalar. Jadi kebun-kebun yang kita tanam itu ada yang menjalar seperti semangka, waloh, apalagi yang menjalar itu kan banyak sekali. Semuanya itu sebagai rezeki bagi kita. Apa? Kembili itu ya bekat pakai ya itu makrusat yang menjalar ke samping. Kalau tidak dipakai anjang-anjang tidak bisa, itu namanya menjalar. Termasuk kacang tolo dan sebagainya. Itu di dalam pendem lah boleh. Sebagai semuanya yang tidak tumbuh buah ke atas itu namanya makrusat, menjalar ke samping. Jadi sebetulnya makrusat itu kan tempat duduknya pengantin, namanya apa? Pelaminan. Jadi karena dia menjalar, pengantin kan menjalar kanan kiri, dan akhirnya dia menjadi menjalar juga. Wa ghaira makrusat, dan ada yang tidak menjalar, tumbuh ke atas, buah ke atas. Contohnya wanahla, seperti kurma. Ini namanya badal, penjelasan bayan namanya, badal bayan dari kata ghaira ma'rusat. Wanahla, dan kurma, wazra'a, dan zuruk atau pertanian, padi, jagung, gandum, dan jeruk. Mukhtalifan, yang bermacam-macam, berbeda-beda. Ukulu, rasanya. Beras rasanya dewi-dewi, nyatanya ada yang mentre, ada yang rojo lele, ada yang sempat, rasanya dewi-dewi. Ini khusus beras, belum pisang, belum mangga. Ini semua dijelaskan lewat, padahal di Arab tidak ada mangga, tidak ada pisang, tapi ini betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul juga di Arab tidak ada babi. Kenapa Allah mengharamkan babi? Itu oleh gawe fitnah apa? Itu karena apa? Nabi Muhammad itu nyimpan daging babi di lemari es. Zaman biyen ada lemari es. Tiba-tiba pembantunya datang melihat daging babi yang enak itu, langsung dimasak pembantunya terus dimakan. Maka sejak itu Nabi mengharamkan babi. Itu kan fitnah sangat besar sekali. Inilah contoh banyak sekali fitnah-fitnah yang dikeluarkan sejak zaman Nabi sampai zaman sekarang. Ini sekarang muncul lagi itu. Zaitun, dan zaitun, malah zaitun itu manfaatnya bisa untuk minuman, dan bisa untuk itu namanya obat, bahkan untuk juga minyak.
Warumman dan delima. Itu juga pohon delima di sana tidak ada, tapi kok disebutkan dalam Al-Qur'an. Berarti ini memang betul-betul turun dari Allah Subhanahu wa taala. Mutasabihan yang serupa. Pohon-pohon itu ada yang serupa, dan ada yang tidak serupa. Serupa warnanya, serupa rasanya, serupa bentuknya dan lain sebagainya. Untuk itu semuanya itu adalah karunia Allah. Kulu, makanlah kalian semua. Di semua buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi ini kita disuruh makan. Tapi pada dasarnya manusia kebutuhannya untuk dimakan. Karena kelebihan menggarap sawah banyak, maksud akan dimakan tidak cukup, maka tidak mampu, akhirnya dijual untuk kepentingan yang lain. Akhirnya muncullah perdagangan atau niaga. Jadi pada dasarnya orang menanam atau bekerja itu untuk dimakan. Maka jangan sampai terus nak dimakan semua, berarti Tuhan tidak tahu bahwa kebutuhan kita itu sedikit kok disuruh makan semua. Bukan gitu caranya berpikir. Kulu, makanlah kalian semua min samari, dari buah itu, dari buahnya. Buah pohon-pohonan yang disebutkan baik ma'rusat maupun ghair ma'rusat, baik menjalar maupun tumbuh ke atas, silahkan dimakan. Tapi makannya kapan? Idza asmaro, saat berbuah. Nah, belum berbuah ya jangan dimakan. Saat berbuah makanlah. Tapi ingat, hasil pertanianmu itu bukan dari hasil jerih payung sendiri, tapi ada hasil dari orang yang tidak pernah memenuhi kebutuhannya. Maka wa'atu, dan berikanlah hakau, haknya buah itu. Jadi ada sebagian hak buah itu milik orang-orang yang fakir miskin. Kapan memberikannya? Yauma qasati, pada hari panen, pada hari memetik. Ini pun penjelasan atau informasi dari Allah bahwa yang bagus zakat padi, zakat panenan itu pada waktu memetik, tidak menunggu sampai kering, ya, yang bagus. Ya mama Israel nebas atau padi di sawah dipanen, ya langsung ditimbang berapa. Nah, zaman dulu sebelum ada pupuk, ada obat untuk hama, itu 10%, karena diairi oleh pengairan yang baik. Tapi zaman perkembangan, karena sawahnya membeli bukan milik sendiri, maka dirubah menjadi 5%. Lagi-lagi karena tenaga, semua obat, pupuk-pupuk itu semuanya membeli semua, maka dirubah lagi seperti orang dagang. Berapa? 2,5%. Yang penting diyakati di masalah keberatan. Wong tani rata-rata kan protes. Ini dulu Nabi memang orang pedagang, gitu, alasannya. Karena pedagang itu hanya 2,5%. Kalau petani 10%, coba. Tapi melihat petani itu bekerjanya karena cukup nyeblok, zaman dulu nyeblok, biarkan nanti tiba-tiba terus panen sendiri, habis bercocok tanam terus tinggal pergi kemana-mana, nanti panen sendiri. Tapi zaman sekarang tidak seperti itu, sehingga mereka pakai perhitungan. Inilah kondisi real. Para bapak dan ibu yang kami hormati, di sini ada dua tanda wakaf yang berdekatan, yauma qasati dan wala tusrifu. Dengan melihat yang depan shad lam, yang belakang qaf lam, ini mengambil isyarat bahwa yang depan itu lebih baik dibaca terus, al waslu aula, dari singkatan al waslu aula. Terus itu lebih bagus. Namun seandainya berhenti juga boleh. Terus lebih bagus. Qaf lam al waqfu aula. Wakaf lebih baik. Itu supaya sekedar tahu saja tanda-tanda wakaf, supaya nanti kami jelaskan semua agar kita tidak repot dalam wakaf itu. Berhenti itu. Namun sekali lagi wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Jangan sampai saking wong Jawa blobone, blobo tahu ya,
saking dermawane berarti zakatnya atau mengeluarkan sebagian dari itu dibagi separuh dibagi ke masyarakat kampung sehingga tinggal separuh. Ini tidak boleh. Agama harus proporsional, memberi zakat ya cukup sesuai dengan kondisinya. Kalau buah-buahan 1/10, kalau perdagangan 2,5%. Ini maksudnya karena ini buah-buahan hasil pertanian maka 10% dalam kondisi irigasi dan airnya mengalir dengan sendirinya. Tapi dalam kondisi air mengalir diurus harus bayar orang ulu-ulu bagian pengairan, kemudian bisa tumbuh subur pun harus pakai pupuk. Ini menjadi perhitungan sendiri sehingga menjadi 5% atau 2,5%. Jadi sekali lagi walaupun kita disuruh mengeluarkan zakat sebagian dari kekayaan kita, namun ada perhitungannya, tidak boleh berlebih-lebihan. Walaupun dermawan tidak boleh dikeluarkan sampai ada tuh sampai habis rumahnya diberikan pada orang lain. Memberi warungnya tutup gara-gara dibagikan semua kepada orang jajan tanpa bayar. Nah, ini namanya kan merugikan diri sendiri, tidak dibenarkan. Silakan memberi orang lain tapi dirinya jangan sampai kekurangan. Innahu sesungguhnya Allah itu la yuhibbu tidak suka, tidak senang al-musrifin kepada orang yang berlebih-lebihan. Jadi walaupun dengan kaya betul-betul kemudian diberikan orang semua sampai anaknya tidak dapat warisan, itu juga tidak dibenarkan. Nah, kalau wong pinter tapi kalau anaknya mau ditepol. Kalau wong pinter tapi kalau dengan keluarganya medit, lah ini tidak dibenarkan. Harus proporsional. Apa yang ditentukan Allah 2,5% berikan atau 5% atau 10%. Ini kaitannya dengan tanam-tanaman. Pada dasarnya manusia itu hidup dari tumbuh-tumbuhan pada awal mula dulu. Bercocok tanam. Nah, karena bagaimana tentang pemeliharaan hewan sekarang belum dijelaskan lagi. Namun manusia kadang-kadang buat aturan sendiri, dijelaskan wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullahu minad da'nis. Betul ya? Lewat kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Monggo. Wa minal an'ami hamulatan wa farsha innahu lakum aduwwum mubin. Ulangi. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa minal an'ami dan dari sebagian binatang ternak. Ternak itu macam-macam, ada unta, ada kerbau, ada kuda dan sebagainya. Hamulatan yang ada yang kamu gunakan untuk memuat barang, membawa barang. Dari hamil itu membawa. Hamulatan ada yang kamu gunakan untuk mengangkut beban. Dari kata hamalah itu membawa.
Wa farsan, dan ada yang kamu gunakan untuk sembelihan hewan untuk dikonsumsi. Jadi hewan yang diciptakan Allah itu mestinya semuanya silakan manusia untuk memakai. Tapi ada juga yang menentukan ini khusus untuk beban muatan, ini khusus, tidak perlu dikhususkan. Semua hewan yang diciptakan Allah di muka bumi ini boleh disilakan untuk dikonsumsi. Tidak ada vegetarian dalam Islam. Kalau kita membuat sendiri vegetarian itu namanya membuat hukum sendiri. Tidak boleh, haram, kecuali atas anjuran dokter kita tidak boleh makan sate atau makan makanan sing lauk sing gatal-gatal, alergi membaca. Makan ikan laut kalau gatal itu menjaga diri sendiri, tapi bukan berarti ikan itu haram. Ini supaya dipahami. Jadi semua yang diberikan Allah itu untuk manusia, silakan manusia mengkonsumsinya, tapi jangan buat aturan sendiri. Ini khusus, ini bukan demikian. Maka dianjurkan, kulu, makanlah kalian, mimma, dari apapun yang direzekikan Allah, silakan makan semua, tidak perlu apa saja. Nanti ada penjelasan yang tidak boleh itu ada 4. Tapi semua makanlah. Tapi ingat, wala tattabi'u, janganlah kamu mengikuti khutuwat syaitan, langkah-langkah setan. Makan berlebih-lebihan, makan tidak dikeluarkan darahnya, biar apa? Biar dagingnya itu besar, legemu, tidak dikeluarkan darahnya. Makan tapi jangan sampai melampaui batas. Sebab contoh saja, jenengan punya kerja mantu sampai 10 hari 10 malam, setiap hari nyembelih unta 10 sehingga sampai 100 unta, itu namanya berlebih-lebihan. Tidak benar. Karena apa? Banyak yang mubadzir. Innal mubadzirin kanu ikhwanas sayatin. Orang yang suka pemborosan itu adalah temannya setan. Kita tidak boleh, walaupun kaya seperti apa, tidak boleh boros hidupnya. Harus tetap hemat. Kalau ada, diberikan pada orang yang sangat membutuhkan, namanya fakir miskin. Kan dimau. Innahu, karena setan itu ini lakum, bagi kalian semua, aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Setan itu selalu menjerumuskan. Kadang-kadang membuat orang melarat, kadang-kadang membuat dia medit. Semuanya itu setan selalu berpengaruh. Maka kita ikuti saja petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih berbagai bentuk aturan yang diberikan oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang bodoh atau orang-orang musyrik. Samaniyata azwaj, tetap qalqalah kubro karena bentuk pada wakaf. Samaniyata azwaj minad du'nis naini wa minal ma'zis nain. Qul adzakar, ini mat wajib mutawal. Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amastamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Monggo. Samaniyata azwaj minad du'nis naini wa ma'zis nain. Amastamalat alaihi arhamul unsayain. Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin.
ulangi lagi, monggo. Samaniyata azwaj minad do'nis naini wa minal ma'jis nain Karaini hamroma ammil unsayain Ammastamalas alai arhamul unsayain Nabbi'uni bi ilmin in kuntum shadiqin. Saudara kami jelaskan unsayain itu boleh berhenti karena ada amma. Am dari am mastama. Nah, atapnya pada adzakara ini sehingga boleh berhenti. Kalau tahu insya Allah tidak apa-apa. Sama niat azwaj ada 8 pasang. 8 pasang itu artinya 4. Karena setiap pasang 2, maka orang Arab itu bacanya sama azwaj. Ada 8 pasang, maksud satu 8 apa? Setiap pasang kan 2, berarti hanya 8. Berarti 4 pasang nak cara orang Indonesia. Tapi di sini disebutkan 8 pasang. Ada 8 jenis hewan. Sak pasang-pasang menjadi 4. Jumlahnya 8, maka menyebutnya ada 8 pasang. Minadoni dari domba isnaini 2. Wanal maji dan dari kambing. Bedanya kambing dengan domba apa Pak Sarkun? Kambing dengan domba apa? Pak Leman ngerti? Di Arab tidak ada Jawa, Pak. Jadi kambing itu yang domba yang itu apa? Ya bulunya bisa untuk kain, untuk bul itu namanya domba. Dok nih. Wanal maji dan dari kambing. Kambing biasa itu yang dulunya tidak bisa apa-apa itu. Al-isnaini 2, berarti namanya sudah 4 pasang. Itu bahasanya 4 pasang. Domba 2, kambing 2. Sekarang kok kadang-kadang ada yang kamu haramkan, mungkin karena tanduknya, karena buntutnya, kenapa? Maka disebutkan qul katakan Muhammad, apakah 2 laki-laki atau jantan yang Allah haramkan atau 2 betina? Isnataini itu 2 betina dari kata unsa itu min dzakarin wa unsa itu apa? Betina. Nah wong itu ya perempuan. Amas tamalat atau yang ada dalam arhamul unsayain apa tuh kandungan betina-betina itu yang diharamkan Allah itu yang mana? Kok ada yang haram, ada yang halal. Yang diharamkan yang jantannya atau betinanya. Nabbi'uni, maka sekarang ceritakan kepadaku bi ilmin dengan cara ilmiah. Kok katanya kambing seperti ini haram, besok anaknya ini halal. Yang menyebabkan halal haram itu laki-lakinya, pejantannya, atau katakan istilah sekarang itu kambing Ottawa dikawinkan dengan kambing Jawa. Kalau itu tidak boleh, haram. Terus yang haram itu betinanya atau jantannya. Padahal Allah membebaskan semua. Namun jangan terlalu dibebaskan. Anjing dikawinkan dengan kambing itu tidak boleh. Atau sebaliknya. Nah, anehnya gini Pak, seandainya ada kambing sama kambing kawin, keluar kambing itu halal. Yang penting yang mengeluarkan. Ada kambing mana metu anjing, itu daging anjing itu halal karena yang mengeluarkan halal. Ada anjing mengeluarkan anak kambing haram karena yang mengeluarkan haram, termasuk yang menghasilkan siapa. Itu menurut ahli fikih sampai dibahas seperti itu, sekedar tahu saja. Untuk itu nabbi'uni, ceritakanlah, informasikanlah
Ini kepadaku Muhammad bi ilmin dengan secara ilmiah. Kok ada yang haram, ada yang halal. Pada ini semua diturunkan, diciptakan Allah untuk konsumsi manusia. Kok kamu bisa membuat aturan sendiri-sendiri? In kuntum shadiqin, jika memang kalian semua jujur, benar. Ini masalah kambing, sekarang masalah unta dan sapi. Wa minal iblis naini wa minal baqaris nain Qul adzakaraini harrama amil unsayain Amastamalat alaihi arhamul unsayain Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Monggo bersama. Minal iblis naini wa minal baqaris nain Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amastamalas alaihi arhamul unsayain Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Baca bareng-bareng lama-lama lanyah bisa niteni. Oh, cara memanjangkan seperti ini. Ulangi lagi, monggo. Wa minal iblis naini wa minal baqaris nain Qul adzakaraini harrama amil unsayaini amma bertasdid amastamalat alaihi arhamul unsayain Am kuntum syuhada'a idh wassakumullahu bihadza Faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban liyudillan nasa bighairi ilm Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Ini sekedar tahu saja, dulu itu ketika kita belajar tafsir itu tidak pernah dikontrol bacaannya bagaimana. Jadi pokoknya pusmani belajar tafsir berarti iso maca. Lah kita itu untuk di samping ngerti artinya kita juga membacanya benar. Ini yang harus dipahami. Tiwas iso maca tafsir pelan-pelan macane salah. Ini saya pernah makmum kepada orang yang betul-betul ahli tafsir, tapi ternyata membacanya kurang sesuai dengan ilmu tajwid sehingga makmumnya juga kurang nyaman. Maka sengaja di sini di samping mengerti artinya bacaannya juga menjadi benar. Wa minal ibili, dan dari unta isnaini ada dua, satu pasang itu ada dua, lanang wedok. Wa minal baqari, dan begitu juga dari sapi isnaini dua juga. Maksudnya satu pasang berarti dua-dua. Sekarang pertanyaannya Muhammad katakan Qul adzakaraini. Sekarang yang diharamkan oleh Allah itu jantannya, maksudnya atau betinanya, amistamalat atau yang dikandung oleh betina, dua betina itu. Kok bisa ada yang haram dan yang penyebabkan haram halal itu betinanya atau pejantannya?
Maka sengaja diberangus keyakinan-keyakinan yang ada di masyarakat oleh Nabi agar tidak terlalu banyak aturan-aturan yang terkait dengan penggunaan hewan atau penggunaan kekayaan. Semuanya itu dari Allah diberikan kepada umat manusia agar bisa dinikmati, dikonsumsi, bisa keluar protein dan lain sebagainya. Bukan Allah menciptakan ma khalaqta hadza batila. Allah tidak menyebabkan semua makhluk-makhluk itu hanya sia-sia agar kita bisa mengkonsumsinya ya sesuai dengan selera kita masing-masing. 5. Am kuntum ataukah kalian itu benar-benar syuhada'a, menjadi saksi, menyaksikan ketika Allah menentukan hukum itu. Itu wasakum saat Allah menetapkan seperti ini. Ketika Allah menciptakan makhluk ini kalian tahu, kalian menjadi saksi. Kok berani-beraninya membuat aturan sendiri? Ini memberi kebebasan kepada masyarakat untuk tidak terkungkung dengan peraturan-peraturan, tradisi-tradisi yang ada di masyarakat Arab pada waktu itu. Nah, ketika Islam datang di Jawa pun banyak tradisi-tradisi yang mengekang masyarakat Jawa, banyak sekali. Tapi dengan datangnya Islam, aturan-aturan yang macam-macam itu kemudian hilang. Ya seperti nanam padi harus dibuatkan sesaji di sawah. Ada lagi agak sampai kerbau hamil itu sekian 4 bulan dikalungi kupat agar kayak wong sing hamil dikupati. Orang yang hamil 4 bulan dibancai, dikupati. Orang yang hamil 7 bulan dibancai. Itu banyak aturan-aturan yang di masyarakat. Dengan datangnya Islam itu semua tidak aturannya. Nak cara nggen kula rano kitabe. Tidak ada yang membuat rano kitabe, rano petunjuk dari kitabnya. Kenapa membuat aturan yang macam-macam? Termasuk anak barep tidak boleh kawin dengan anak barep. Itu masyarakat Jawa muncul seperti itu. Jadi anak pertama barep apa Pak? Ruju akhir. Apa Pak? Anak pertama namanya apa? Apa Pak? Orang Jawa barep. Kalau sulung, anak sulung itu tidak boleh kawin dengan anak sulung. Itu saya pernah terjadi itu, batal Pak, karena pada podo senenge orang Jawa. Ternyata memang ya rasional Pak. Kalau anak barep, saya barep, dua adik 5, istri saya barep, dua adik 5, orang tuanya mati semua, menjadi beban tuh. Itu juga rasional, namun tidak berarti haram. Banyak hati-hati kalau terjadi seperti itu. Nah ini contoh aja. Anak siji padha karo anak siji ya dadi masalah. Contohnya anak Argadana karena anak Wilan tuh siji padha siji dadi masalah karena orang tuanya dulu tidak setuju. Ini contoh aja, sekali lagi aturan itu tidak ada aturan dari Allah tapi hanya aturan menurut pikirannya manusia. Lah Islam datang untuk meluruskan supaya tidak terlalu banyak aturan kaitannya dengan konsumsi atau kehidupan kita sehari. Kalau ada petunjuk dari Allah silahkan, kalau tidak ada laksanakan saja. Tidak terlalu banyak aturan yang menghalang-halangi gerak atau kebebasan umat manusia. Innallaha tekan kono. Paman, sekarang pertanyaannya, paman Allahmu, siapa yang lebih aniaya? Miman dibanding dengan orang iftara yang membuat pernyataan atau membuat dusta, yang membuat aturan Allah atas nama kadiban secara dusta. Siapa yang lebih aniaya daripada orang yang ngomong atas nama Allah tapi dia dusta? Tujuannya apa kok dusta? Yudillan nas, agar ia bisa menyesatkan manusia. Pesannya dibalik ungkapan aturan-aturan yang dibuat dia ingin mencari keuntungan. Itu maka dari itu sekali lagi kami ingatkan, tidak boleh kita datang ke paranormal atau orang pinter. Mereka mesti akan menyesatkan, ujung-ujungnya dia mencari keuntungan. Contoh
jenengan sakit apa-apa kadang-kadang disedot ini keluar pakunya, padahal dia sudah ngemut dulu di dalamnya, sedot perlu pakunya. Karena kan jenengan terus langsung itu sugesti juga bisa percaya, wah penyakitku wis disedot berarti sudah hilang. Tapi efeknya apa? Jangan mesti meraba-raba dusta siapa ya yang nyantet saya. Akhirnya aku ingatannya pernah bertengkar dengan Pak Edi, ya, punya prasangka negatif pada orang gara-gara sihir seperti itu. Zaman dulu sering terjadi itu. Berobat alternatif ke tempat orang yang dianggap pintar langsung, ini kamu kena nih sandat ini. Coba tak ambil ya, disedot, ada pakunya, ada jarumnya. Wah, ini kamu dianu oleh temanmu. Siapa temanmu yang menjadi musuhmu? Akhirnya kan meraba-raba, yang musuh saya siapa? Aku mau bisanan dengan Pak Leman, tidak jadi, berarti itu Pak Leman. Akhirnya meraba-raba siapa musuhnya. Itu gara-gara permainan siapa? Dukun atau orang pinter. Maka Islam melarang datang ke dukun, sebab nanti akan menjadi korban pada dukun. Itu rahasia daripada dukun. Maaf kalau bapak-bapak punya profesi dukun. Pak Sarkon dukun enggak? Nanti kalau ada profesi dukun bukan berarti menjelekan, tapi rata-rata betul. Bapak dukun enggak? Oh ya ada. Mas Rifan, bapaknya dukun enggak? Tidak tahu ya udah. Jadi omongan saya itu objektif, bukan menyinggung salah seorang. Tapi yang kalau ada yang dengar dukun mesti serik. Mas dukun melarang dukun. Sebetulnya kondisi sejak zaman dulu sampai akhir zaman seperti itu kondisinya. Maka Islam datang dengan Quran itu menjelaskan, menyegarkan, memberikan penjelasan agar tidak dijerumuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka ingin menyesatkan orang dengan cara tanpa dasar ilmu, tidak pakai rasio, tidak pakai otak. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak akan membimbing, tidak akan memberi petunjuk. Kok diartikan membimbing, Pak? Ini yang harus dipahami. Sekali lagi, ya hada itu bisa memberi petunjuk, bisa membimbing. Kalau belakangnya pakai kata depan layati ilal qaumi dzalimin, itu pakai kata memberi petunjuk. Tapi langsung menjadi objek layatil qauma dzalimin, ini artinya membimbing. Bedanya apa membimbing dengan memberi petunjuk? Apa Pak? Kalau memberi petunjuk itu cukup teori saja. Dalamnya Pak Mas Rukin ngeputih, niku masjid niku jangan ngaler, dengan makanya segi pertelan belok kiri, terus kiri niku ono pelange lah, itu memberi informasi, namanya memberi petunjuk. Tapi nak membimbing dengan antar. Pak Sarkon ditanya orang, dalamnya Mas Rukin putih, dengan putih, kula Semarang, nggih kula dereke, lah iku jenenge membimbing. Paham ya? Jadi Allah kadang membimbing, kalau kita berminat itu membimbing, tapi kadang-kadang memberi petunjuk. Kalau orangnya cerdas diberi petunjuk sudah cukup, tapi kalau orangnya kurang cerdas harus dibimbing, terus diantar. Ini bedanya. Jadi Allah itu mengantar kita, tapi juga hanya memberi petunjuk saja berdasarkan orangnya. Ini arti yahdi. Sehingga ihdinas siratal mustaqim itu artinya bimbinglah kami ke jalan yang lurus, karena objek di belakangnya maf'ul bih. Ada ihdina ila siratal mustaqim, bimbing tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Maka ada wadainahu ila siratal mustaqim, kami tunjukkan ke jalan yang lurus, kan ada itu dalam Al-Qur'an, wadainahu ila siratal mustaqim, dan kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Ini sekedar tahu saja arti bahasa Arab, sama-sama hada, tapi berdasarkan objeknya belakangnya pakai ilah atau langsung, itu artinya berbeda. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Kita akhir bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.